sedang bersukacita nggak hari ini? Atau ada yang begitu bangun tidur langsung mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku bersukacita karena aku selalu diberkati oleh Tuhan. Siapa yo? Kakak kayak gitu. Adik-adik kayak gitu juga enggak? Pasti sukacita ya. Coba kalau bersukacita, coba peluk papa, peluk mama, peluk adik, abang, kakak yang ada di rumah dan katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita, kakak mau buka kebaktian dengan nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Pada tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya. 1, 2, 3. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan membaca hukum Taurat dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum keenam, jangan engkau membunuh. Hukum ke-7, jangan engkau berzina. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar hukum Taurat dari Amang Sintua. Sekarang kita mau minta pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus. Sekarang aku mau tanya, siapa yang buat sedih papa atau mama selama 1 minggu? Melawan, marah-marah, atau ngejalin abang atau ngajalin adik, siapa coba? Kakak juga pernah kok buat salah, pasti kita semua pernah buat salah kan? Makanya sekarang kita mau berdoa dan meminta pengampunan akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu sebelum kita berdoa pengampunan dosa. Kita mau nyanyi lagunya Dalam Nama Yesus, Dalam Nama Yesus. Adik-adik pasti tahu kan? Kita nyanyiin ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita memohon ampun akan segala dosa-dosa kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Sekali lagi, Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita. Mohon adik-adik mendengarkan dengan seksama. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah epistel kita. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengar ayat epistel kita dari gereja yang dibacakan oleh Amang Sintua. Nah, sekarang kita mau mengakui iman rasul kita. Kita mau mengakui kalau Tuhan Yesus itu hebat. Sebelum kita mengakui iman rasul kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Pada tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya.
kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan renungan singkat dari Panitia Tua. Sebelumnya, siapkan Alkitabnya, siapkan buku catatannya, dengar yang baik, duduk yang manis, jangan main-main ya, meskipun adik-adik dengar kebaktiannya dari rumah, tapi tetap tidak boleh main-main dan tidak boleh tidur-tiduran. Sebelum kita mendengarkan renungan singkatnya, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik udah pada tahu kan nantinya? Kalau ada yang belum tahu, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan renungan, namun sebelumnya kita berdoa. Pujian dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kami boleh menjalani ibadah kami pada saat ini Tuhan dengan baik. Sebentar kami hendak mendengar sebagai dari firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi adik-adik sekolah minggu juga, biar boleh mempunyai pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan itu boleh menuntun arah hidup kami adik-adik dalam kehidupan mereka. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, nats minggu ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Minggu ini adalah minggu jubilate, yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikop adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Demikian pembacaan firman. Adik-adik, minggu ini adalah, tadi saya sudah sampaikan, adalah minggu jubilate. Bersoraklah bagi Tuhan. Nats yang kita baca ini itu berbicara tentang Yesus beserta murid-muridnya naik perahu. Dan dalam perjalanannya mereka diamuk taufan. Taufan yang sangat dahsyat. Sehingga ombak ataupun air masuk ke dalam perahu mereka. Dan dalam waktu singkat, perahu itu jadi penuh dengan air. Situasi ini membuat murid-murid merasa ketakutan. Mereka berpikir bahwa perahu akan tenggelam. Mereka panik. Dan di dalam ketakutan itu, mereka lupa bahwa Yesus ada beserta dengan mereka. Mereka dekat dengan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Tetapi murid-murid tidak percaya pada Yesus. Atau tidak mempercayakan diri pada Yesus. Lupa siapa Yesus. Lupa akan kuasa Yesus. Dalam ketakutannya itu juga mereka mencoba membangunkan Yesus. Dan mereka protes kalau Yesus hanya tidur saja, padahal mereka sudah ketakutan akan taufan, ketakutan kalau perahu akan tenggelam. Yesus bangun dan menghardik angin, dan angin itu pun reda, dan danau terlihat teduh, tenang. Setelah itu Yesus menegur murid-muridnya kalau mereka tidak percaya, mereka takut dan tidak mempercayakan diri kepada Yesus. Adik-adik, iman dan percaya mereka ditegur oleh Yesus Kristus. Mereka diingatkan untuk tidak perlu takut bila bersama dengan Yesus. Ayat ini atau nats yang kita baca ini mengingatkan kita tentang iman dan tentang kepercayaan. Iman itu berarti mau berserah pada Yesus. Iman kita pada Tuhan akan membuat kita aman dan tentram, walaupun kita dalam kesulitan, walaupun kita mungkin dalam masalah, baik di sekolah maupun di rumah. Tuhan Yesus lebih kuat dan lebih berkuasa. Jadi jangan takut atau panik, tapi bersoraklah bagi Tuhan. Karena bersama Tuhan kita aman dan tentram. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami baca. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap percaya, tetap beriman padamu dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengar renungan singkat tentang kita harus bersukacita kepada Tuhan. Kita harus bersukacita memuji nama Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi kak, kan aku sekolah minggunya dari rumah. Gimana caranya aku mengumpulin persembahan? Ada cara yang lainnya adik-adik. Meskipun adik-adik tidak di gereja, adik-adik bisa kumpulin persembahannya. Mungkin adik-adik bisa kumpulin uangnya dulu, ditaruh di dalam amplop. Nanti ketika kita mulai gereja lagi, adik-adik datang ke gereja bawa amplop dan dikasih sama kakak guru sekolah minggu atau Amang dan Inang Sintua. Atau ada cara lainnya, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama. Papa, mama, aku mau kasih persembahan dong ke gereja, transferin, boleh kan transferin ke rekening OVO atau rekening GoPay-nya gereja. Nanti kakak guru sekolah minggu sama abang guru sekolah minggunya yang akan ngasih informasi tentang rekeningnya tersebut. Oke, sekarang kita mau menyanyi sambil mengumpulkan persembahan lagunya Di Son Adong Hubungan Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya.
kita akan berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Dan kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Oke adik-adik, sekarang kita kebaktiannya sudah selesai. Sekarang waktunya adik-adik untuk melipat tangan, tutup mata, saat teduh singkat, dan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Nah, sekarang untuk aktivitas kelasnya nanti akan dibagikan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu kepada orang tua masing-masing. Nanti tinggal adik-adik dengarkan di rumah ya. Ingat, kalau ada PR, kalau ada aktivitas, tugas yang dikasih sama kakak guru sekolah minggu atau abang guru sekolah minggu, langsung dikerjain ya, jangan ditunda. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.